Oke. Sorry nih yang baru join, gue baru bisa admit tadi lagi nyanyi. Oke, ada yang join lagi. Oke. Semuanya boleh lihat jempolnya lagi, gue pengen lihat semua masih connect apa enggak. Oke, sip, masih pada connect semua ya. Nah, kita mau sharing, teman-teman seberapa banyak yang bersyukur ya di sela-sela social distancing, tapi kita bersyukur kita nggak berlakukan spiritual distancing ya. Kita masih bisa belajar firman Tuhan, gereja tetap berlanjut, walaupun komsel tetap berlanjut, care bersama tetap berlanjut, kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Seberapa banyak yang bersyukur sama keadaan kayak begini. Teman-teman bayangin, kalau corona ini atau COVID-19 ini terjadi di tahun 80-an, apa jadinya coba? Kita bisa mati kutu. Kita bersyukur Tuhan itu selalu memberikan pencobaan itu sesuai dengan kekuatan manusia. Teman-teman bayangin di saat-saat seperti ini kita bersyukur masih ada teknologi ya. Teknologi yang memudahkan kita untuk tetap up to date, tetap belajar firman, tetap bersama, tetap fellowship ya. Seberapa banyak yang bersyukur buat kejadian seperti ini, dan kita mau sharing untuk beberapa waktu ke depan. Teman-teman boleh siapin catatan, teman-teman boleh catat di handphone dan lain sebagainya. Kita mau belajar sebentar. Gue minta waktu dari teman-teman gak banyak. Estimasi gue sharing cuma 10-15 menit. Tapi gue berharap dari 10-15 menit ini teman-teman tangkap sesuatu, teman-teman bawa sesuatu, sehingga habis kita sharing teman-teman ngerti harus buat apa minimal. Oke? Yang siap? Semuanya jempolnya yang siap? Nah, mantap. Mantap. Oke, nah hari ini gue pengen sharing soal krisis ya. Krisis, menang atas krisis. Nah, krisis itu adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi yang mengarah pada situasi tidak stabil yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat. Seberapa banyak yang lagi ngalami situasi yang nggak stabil? Nggak stabil dalam ekonomi, nggak stabil dalam perasaan, siapa yang belakangan gara-gara di rumah terus jadi emosian, siapa yang nggak, gua salah satunya, yang di rumah jadi banyak pikiran, yang di rumah pokoknya terjadi hal-hal yang tidak stabil sejak COVID-19 ini. Pasti banyak dari kita yang ngalamin ya, pasti banyak dari kita yang ngalamin. Nah, gue mau kasih tahu ke teman-teman bahwa krisis itu akan selalu ada. Nah, sekarang kita berada pada krisis global. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan krisis itu akan selalu ada. Teman-teman perlu tahu, krisis itu akan selalu ada. Nggak cuma saat ini, sebelum dan sesudah ini juga akan ada gitu. Nah, tapi jadi pertanyaan begini, kita tuh siap nggak ngadepin krisis? Itu jadi pertanyaan. Nah, di saat krisis itu ada, kita itu memilih untuk menang atau kalah. Nah, setiap dari kita pasti mau menang, benar nggak? Nggak ada yang mau kalah. Tapi tindakan kita, apa yang kita perbuat, itu seringkali menunjukkan kalau sebenarnya kita maunya kalah. Kita nggak mau menang. Nanti gue akan jelasin. Apakah kita mau bangkit atau kita memilih buat terpuruk, ya. Nah, hari ini gue pengen ngajak teman-teman, kalau ada yang lagi tenggelam dalam krisis, yang tadi gue bilang, krisis perasaan, habis dikurung berbulan-bulan, ada yang krisis keuangan, ya, dan lain sebagainya ya. Buat teman-teman yang lagi di dalam kondisi krisis apapun itu, gue pengen ajak teman-teman jangan tenggelam terlalu lama, dan gue pengen ajak teman-teman untuk bangkit, dan teman-teman mau menang atas krisis. Oke, semuanya siap? Oke, right. Jadi, gue pengen kenalin sebuah kata yang gue yakin teman-teman gak asing. Ada sebuah kata yang menarik, dan kalau teman-teman betul-betul melakukan perkataan ini, gue yakin teman-teman akan beda besok. Teman-teman akan melihat titik terang dari perkataan ini. Siap? Perkataannya adalah kreatif. Oke? Simple, sederhana, tapi ini aplikasinya nggak semudah itu. Nah, kenapa kita mesti belajar tentang kreatif? Ya, kenapa sih kita mesti belajar tentang kreatif? Karena gini, kita ini kan dipimpin sama roh ya. Teman-teman tahu ya, kita ini dipimpin roh. Nah, kalau dipimpin sama roh, kita itu bukan jadi aneh. Kita harusnya jadinya kreatif. Ya, orang yang dipimpin roh pasti akan jadi kreatif. Nah,
Orang yang dipimpin roh, dia akan berhikmat. Orang yang dipimpin roh, dia akan selalu menjadi solusi bagi dunia. Dia akan selalu punya solusi buat diri dia sendiri, dia akan selalu punya solusi buat orang lain. Nah, itu yang kita percaya di JDC. Nah, teman-teman, bicara soal kreatif, kreatif itu nggak cuma punya seniman, kreatif itu bukan cuma punya musisi, tapi semua orang, termasuk semua teman-teman yang duduk nih, yang nonton nih, kita semua tuh bisa jadi kreatif. Kita semua bisa jadi kreatif. Dan masalahnya gini, kita sering lupa, kita sering nggak sadar kalau kita ini kreatif. Dan kadang-kadang makanya dari sharing hari ini itu tujuannya buat ngingetin teman-teman kalau teman-teman tuh kreatif. Itu alasannya kenapa kita harus bahas hal ini saat ini gitu. Nah, teman sadar ya, Tuhan kita kan Allah yang menciptakan ya. Dia adalah sang pencipta yang menciptakan manusia. Jadi kalau Tuhan kita adalah sang pencipta, berarti kita adalah ciptawannya. Karena kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Dia. Kalau Tuhan itu seorang pencipta, berarti kita ada ciptawan. Kita harus sama kayak Dia gitu. Ya. Nah, ini yang penting. Ini yang perlu kita tahu ya. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu itu eksklusif cuman buat manusia. Setuju gak? Tuhan menciptakan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi cuman manusia satu-satunya spesies yang mampu berimajinasi. Gue gak pernah ketemu tuh kucing yang punya mimpi. Kecuali di kartun-kartun ya. Gue pernah denger. Iya, di kartun-kartun ada gitu. Gue gak pernah ketemu seekor binatang yang tiba-tiba berambisius, suatu hari gue akan jadi seperti ini. Gue gak pernah ngeliat binatang kayak gitu. Nah, kalau ada yang pernah ketemu, boleh kasih tahu ya. Kalau ada yang mungkin pernah ketemu binatangnya kayak gitu. Karena kita ini adalah ciptaan yang serupa dengan Allah, makanya kita ini satu-satunya yang menciptakan. Ya, kita ini menciptakan. Dan sekarang ini yang teman-teman lagi pakai aplikasi Zoom ini adalah hasil dari ciptaan manusia. Ya kan? Berkat kekreativitasan manusia menciptakan, akhirnya kita bisa menikmati teknologi yang begitu pesat maju seperti ini gitu. Dari fashion, kuliner, properti, berbagai macam kekreativitasan orang di dalamnya tercipta gitu. Makanya firman Tuhan ngomong gini, dunia akan melihat perbuatanmu yang baik. Dan kalau dunia melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu dia makanya orang Kristen, kalau lagi krisis, jangan lama-lama terpuruk. Kalau orang Kristen lagi krisis, harus punya solusi, harus jadi kreatif, supaya orang melihat perbuatanmu, sehingga perbuatanmu memuliakan Bapa yang di surga. Wah, hebat ya si Desi ya, lagi krisis begini masih aja kreatif. Wah, hebat ya Desi ya, lagi krisis begini masih aja ada ide dan lain sebagainya. Dan mungkin dari idenya Desi bisa memberkati orang lain. Nah, kebetulan ini yang gue akan bahas juga nanti di awal bulan soal generosity. Tapi kita fokus ke topik ini dulu. Nah, gue akan bagikan hal yang sangat praktis ya. Sangat praktis nih, waktu gue nggak banyak. Gue akan bagian hal yang sangat praktis, dan gue berharap teman-teman bisa lakukan setelah ini. Nah, orang-orang yang kreatif itu orang-orang yang selalu mau meningkatkan dirinya dia. Orang yang selalu mau belajar, orang yang selalu mau upgrade. Itu orang-orang yang kreatif. Nah, banyak orang yang dia tuh waktu di saat-saat krisis, dia tuh nggak memilih untuk belajar dari orang lain. Nggak mau cari informasi. Nggak mau untuk bertukar pikiran sama orang lain. Nah, orang-orang kreatif itu selalu berpikiran untuk upgrade. Apa yang bisa gue lakukan di saat-saat seperti ini? Nah, teman perlu tahu ya, di saat-saat krisis begini, nggak cuma ada orang-orang yang kita katakan dalam keuangan bangkrut, gagal, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah krisis gini, ada loh orang yang malah bisa berjuang, malah tambah banyak uangnya, malah bisa lihat peluang semakin besar. Iya gak? Di tengah-tengah krisis gini ada aja orang-orang yang pinter, lihat kesempatan, lihat peluang, terus di tengah-tengah orang pada lesu, dia bangkit, dia malah bersinar, dia malah diberkati luar biasa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dia lakukan kok bisa gitu di tengah-tengah krisis seperti ini gitu. Nah, teman-teman sadar atau enggak, kita semua udah dipaksa masuk ke industri 4.0 atau 4.0, di mana kita semua dipaksa untuk masuk ke teknologi, internet, dan semua orang tua, remaja, anak-anak, semua harus belajar teknologi. Kalau enggak, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Kita dipaksa masuk ke percepatan untuk bisa masuk ke teknologi 4.0. Nah, kenapa kita harus upgrade? Karena setiap hari akan ada selalu tantangan-tantangan baru. Kayak gini corona nih. Di mana orang yang tadinya udah gaptek teknologi terpaksa harus belajar
kayak orang tua kayak orang tua kita yang ibadah online, yang nggak ngerti handphone, nggak ngerti YouTube, akhirnya mesti belajar pelan-pelan, mesti belajar kadang-kadang masih bingung, lupa dan lain sebagainya, mesti upgrade, terpaksa harus dipaksa upgrade. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu tantangan apa yang akan terjadi di depan, dan kalau kita nggak upgrade, kita nggak siap menang, dan kita nggak siap ngadepin tantangan yang ada di depan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ngomong gini, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, denger ya, waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya bilang amin. Boleh ketik di komentar, amin, gitu. Ya. Ini ayat udah luar biasa banget. Dan coba teman-teman bayangin deh. Bayangin ya. Gue pengen ajak teman-teman ngeliat dari angle yang lain. Kalau anak SD, ujiannya pasti 5+5. Ya kan? Tapi kalau udah SMP, ujiannya nggak mungkin 5+5, terlalu gampang. Itu juga. Ujiannya pasti lebih susah. Mungkin bisa 5x5. Mungkin bisa kayak gitu. Yang pasti ujiannya akan lebih susah gitu. Nah, tapi masalahnya gini, Tuhan kan nggak akan ngasih pencobaan melebihi dari kapasitas gue. Teman-teman harus mikir deh, kalau misalnya pencobaan atau ujian yang kita alami 5+5 terus, itu artinya kita nggak pernah naik level. Itu artinya kita nggak pernah upgrade. Kalau kita terus ada di zona nyaman, itu kita nggak pernah upgrade. Nah, gini. Teman-teman harus sadar dan jangan baper. Ya. Berkat dalam bentuk, berkat itu luas, bisa dalam keuangan, bisa dalam, kita bisa bilang jodoh, kita bisa bilang karir, kita bisa bilang keluarga. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, gue mau kasih tahu ke teman-teman, ya. Apa yang ada di tangan kita, jangan baper ya, itu sesuai kapasitas kita loh. Ya, di ATM gue cuma ada segini nih duitnya, jangan baper, itu kapasitas lo. Gue sampai sekarang kok belum ada karir ya, jangan baper, itu kapasitas lo. Kok sampai sekarang sudah terlalu lama ya sendiri ya, jangan baper, itu kapasitas kita. Jangan-jangan ada yang belum kita upgrade, jangan-jangan kita nggak belajar untuk upgrade. Karena begini, gue baca ayat ini dalam translate yang lain, ya. Ini translate dari Lomanus Version yang bunyinya begini: berkat yang kamu alami ialah berkat biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan engkau diberkati melampaui kekuatan Anda. Iya, itu translatean dari gue, jangan bingung. Desi mukanya udah, itu apaan? itu gue translate dari ayat sebelumnya, bahwa kita harus sadar ya, apa yang ada di tangan kita itu adalah kapasitas kita. Jadi kalau kita nggak pernah upgrade, berkat Tuhan juga nggak akan upgrade dalam hidup kita. Nah, yang sampai di sini ngikutin, boleh kasih komentar jempol biar gue tahu masih pada ngikutin. Nah, apa sih kendalanya? Kok masih aja ada orang yang nggak bisa upgrade, masih aja ada orang yang kok udah tahu situasi lagi sulit, kok nggak mau mengembangkan diri, nggak mau upgrade gitu. Nah, pertama adalah apa yang seringkali bikin orang upgrade adalah keterbatasan atau limit. Ya. Kita semua kan orang-orang kreatif ya, kita punya ide, dan seringkali kita ngomong gini kan, gue nggak punya modal, ya, bahannya nggak cukup, fasilitas gereja nggak memadai, apalagi, dan lain sebagainya. Kita selalu punya alasan, kita selalu punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu sebenarnya kalau kita pikirin itu ada di mana-mana loh. Setuju nggak? Kalau kita mikir keterbatasan itu ada di mana-mana. Contoh ya, orang-orang yang kreatif justru malah kebalikannya, dia malah nggak punya keterbatasan. Contoh deh gini, kayak warna deh. Warna itu terbatas nggak sih? Cuma ada merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak, dari 3 warna ini aja, itu bisa menimbulkan berbagai macam variasi warna. Teman-teman tahu nggak? Nada. Nada itu cuma apa sih, dari do ke do misalnya cuma 12 nada. Dari tahun jebot sampai sekarang nada cuma segitu-segitu aja gitu. Tapi sampai sekarang orang nggak bisa berhenti ciptain lagu loh dari 12 nada itu. Udah berapa banyak lagu tercipta dari cuma 12 nada. Ya kan, teman-teman nggak pernah dengar kan musisi ngomong,
Aduh, pusing gue kekurangan nada, please dong tambahin nada ke 13, kurang nih. Mau bikin lagu susah nih, nggak pernah kan denger musisi ngomong kayak gitu. Soal rasa. Kan rasa ada pahit, manis, asam, asin. Nah kalau teman-teman searching ke Google udah ada rasa kelima, namanya umami. Umami itu kayak gurih gitu, gurih gitu. Nah, it's real teman-teman bisa googling, coba di Google kalau teman-teman nggak ke distract, ada umami namanya. Nah, sampai sekarang kalau teman-teman beli makanan ya, daging ayam deh contoh, itu nggak pernah kehabisan ide buat diolah teman-teman. Daging ayam udah diapain aja itu udah habis tuh daging ayam tuh. Daging babi udah diapain aja itu udah habis tuh, dari cuman dari cuman ayam cabai hijau, ayam geprek, ayam dan lain sebagainya, you name it deh, banyak banget. Itu dia kenapa keterbatasan itu sebenarnya ada di mana-mana gitu. Alfabet cuman ada 26. Orang ini kalau gue sebutin nih banyak banget nih listnya nih. Gue rasa waktu gue nggak cukup nih kalau gue sebutin semua nih. Ya, ayam kung pao tuh banyak tuh. Ada yang mau punya ide lagi gitu. Nah kalau gue bacain semua nih nggak bakal cukup waktunya. Cuman maksudnya gini, keterbatasan itu selalu ada di mana-mana. Tapi orang kreatif itu nggak pernah kehabisan dan nggak pernah kalah sama keterbatasan. Gue di PHK sama bos gue. Gue di rumah aja nih disuruh kerja di rumah. Gue nggak punya modal nih, kayak dia kan enak jualan ada modal dan sebagainya. Gue mau kasih tau teman-teman kalau kreatif selalu ada jalan, selalu ada jalan. Cuman kita mau duduk nggak, mau mikir nggak, mau bener-bener gimana caranya, gimana solusinya ya. Tanya orang, belajar sama orang yang berhasil, belajar sama orang yang bisa. Dan coba teman-teman renungin, ini terakhir gue akan tutup. Coba teman-teman renungin deh. Apa sih yang selama ini membatasi diri gue? Apa sih yang bikin gue terbatas? Coba teman-teman renungin deh. Nah, teman-teman perlu ingat ya, orang yang nggak ada tangan sama kaki aja bisa berkarya loh. Serius. Teman-teman tahu kan siapa orangnya? Nggak ada tangan, nggak ada kaki bisa berkarya luar biasa gitu. Nah, sekali-sekali gue pernah ngerenungin gitu. Tuhan, nggak ada uang nih. Aduh, susah nih Tuhan. Kalau kita lihat nih ya, apapun yang kita kerjain nggak akan pernah maju kalau mindset kita selalu ngomongin soal keterbatasan gitu. Mindset kita nggak akan berubah kalau kita selalu ngeliatnya soal keterbatasan gitu. Nah, kayak gue mikir gitu, aduh, corona nih, aduh, social distancing, waduh, nggak bisa ibadah nih. Gue memilih untuk, gue nggak mau ngebiarin anak-anak JDC itu kekeringan. Gue nggak mau ngebiarin anak-anak JDC itu kekurangan informasi, nggak bisa belajar firman, nggak bisa menyembah Tuhan bersama-sama, nggak bisa fellowship. Gue mikirin loh. Dan dengan keterbatasan begitu, gue malah dapat banyak banget ide. Ini salah satu hasil dari pemikiran dan akan banyak sekali event-event kita ke depan, gitu. Gue bisa aja bilang, ya udahlah ibadah ditutup aja dulu, kita sampai coronanya selesai, kita baru ketemu lagi ibadah. Kalau gue berpikir keterbatasan, itu akan terjadi. Tapi gue memilih untuk melihat kekreativitasan, apa yang bisa gue lakukan. Dan puji Tuhan sekarang berlangsung, teman-teman bisa sama-sama ngumpul duduk belajar gitu. Yang pertama tadi, apa yang selama ini membatasi diri gue. Coba deh teman-teman mikir, apa sih yang bikin gue terbatas gitu. Terus yang kedua, apakah keterbatasan ini sebenarnya adalah kesempatan dari Tuhan untuk menghasilkan karya bagi diri gue dan orang lain. Nah teman-teman mikir deh, apa gara-gara nih corona ada nggak yang belajar sesuatu yang baru? Coba, ada nggak yang gara-gara corona malah makin jago jualan? Ada yang gara-gara corona makin jago ngestok? Ada yang gara-gara corona makin jago nyari jodoh? Ada nggak kira-kira yang gara-gara corona belajar? Kalau gue gara-gara corona, gue makin upgrade ilmu skill bahasa Inggris gue nih. Ini salah satunya. Gue terbatas sekali. Dulu gue, sebentar ya, gue cerita sebentar ya. Dulu gue pernah pengen dipertemukan dengan hamba Tuhan sekelas internasional yang gue juga pengen banget ketemu sama dia dan denger nasihat dari dia. Tapi kenapa gue bisa gagal ketemu sama dia gara-gara gue nggak bisa bahasa Inggris. Dan gue menyesali itu sekali gitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara gue nggak punya uang les? Enggak. Gara-gara gue selalu melihat keterbatasan dalam diri gue. Dan akhirnya di corona ini gue malah ngelihat peluang-peluang. Gue jadi banyak waktu. Lu bayangin, ini udah sebulan lebih kali ya kita di rumah terus gitu. Dan gue hampir setiap hari gue pasti belajar materi-materi baru, pelajaran-pelajaran baru. Apalagi didukung dengan pemerintah yang kasih modal untuk belajar ngeles dari media prakerja gitu. Nah selalu ada cara, selalu ada ide. Nah sederhana sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sesuatu ya. Dan gue nggak mau denger nih anak-anak JDC, waduh,
gue nggak bisa nih gara-gara ini, waduh gue nggak bisa gara-gara itu. Gue nggak mau, gue maunya dengan anak-anak jadi situ, wah hebatnya anak-anak jadi sih lagi begini aja nih di tengah-tengah pandemi begini, mereka ada aja cara, mereka ada aja ide, mereka ada aja solusi. Lihat tuh si Budi, lihat tuh si Talia, lihat tuh si Desi, lihat tuh si Mei, lihat tuh si Irfan, dan lain sebagai saya, gue mau denger yang kayak gitu tuh dari JDC ya. Gue pengen denger teman-teman kreatif, teman-teman inovatif, dan akhirnya perbuatan teman-teman dilihat sama dunia. Oke, belajar sesuatu ya. Oke, mudah-mudahan teman diberkati, dan langsung aja kita akan tutup doa, dan habis ini gue akan serahin ke Budi ya. Kita sama-sama berdoa ya.